Darling. Ya ampun, tumben hari gini ngomong Inggris. Aku berangkat dulu bengkel ya. Mas, itu bengkelnya Rido masih banyak nggak pelanggannya? Satu persatu pelanggan datang ke aku. Aku bikin mereka bangkrut. Udah miskin, tambah miskin. Okay. Banyakan gaya, Mas. Kalian ngapain di sini? Hah? Pergi! Saya nggak akan pergi dari sini, Mas. Sebelum Mas. Atau apa? Atau apa? Hah? Kenapa? Bang. Mau lagi lo gusikan. Pergi lo dari sini. Hah? Dengar ya, kalian ini tidak diterima di sini. Pergi. Lu nggak apa-apa kan, Dok? Pegang tuh! Lepasin! Balikin uang Bapak yang 1 juta itu, Mas! Uang apa? Dengar ya, suami saya bukan mencuri. Jangan macam-macam kamu ya. Gue nggak nyuri. Rina, lapor polisi. Lapor polisi. Oh, bagus, Mas. Silakan lapor polisi, Mas, ya. Biar polisi tahu dan clear rumah Mas dan nemuin uang Bapak. Dikira kita tolol apa? Nggak ada curiga sama kalian? Pikir aja nih, di mana ada orang yang baru kehilangan kerjaan, rela jadi pembantu demi menyambung hidup, tapi tiba-tiba buka bengkel. Pikir lu. Mbak Rina, dengar ya Mbak Rina ya. Sekarang Mbak ambil uangnya, atau nggak suami Mas penjara, mau? Ambil, cepet ambil. Ya. Tunggu bentar. Lu nggak bisa diem. Diem lu. Masa aku balikin semua uangnya ke Rido? Enak banget dia hidupnya. Nggak bisa diem lu ya. Nih, Pegang tuh, tahan tuh. Gue hitung dulu. Apaan nih, Mbak? Kok kurang sih? Cuma 10 juta? Nggak bisa tuh. Ayo kita bawa, Mas. Ayo. Nggak mau kemana nih? saya gak mau lepasin suami saya, lepasin. Mbak, ini kurang apa sih? Jangan. Ayo minta maaf, Mas. Minta maaf sama Bapak. Ada apa ini? Kenapa, Afwan? Bu, Ini Pak, ini uang Bapak. Dia yang ngerampok waktu itu, Pak. Hei, siapa kau? maafin aku ya Bu. Alvan salah Bu, maafin ya Bu. Ya Allah, Alvan, kamu sudah jadi penjahat ya? Kriminal! Kamu merampok bapakmu sendiri. Maafin Alvan ya Bu. Maafin ya Bu. Keterlaluan! Astagfirullahaladzim. Bu, Pak, maafin Mas Alvan. Pak, sekarang apa yang Bapak lakuin sama dia, Pak? Kita harus apain, Pak? Panggil polisi. Enggak. Tolong, Pak. Tolong, Bu. Jangan lapor polisi. Kasihan Mas Alvan. Tolong, Pak. Ya Pak. Bu, aku nggak mau di penjara Bu. Aku nggak mau makan kangkung Bu di penjara Bu. Bang, telepon polisi, Bang. Iya, Dok. Halo? Halo, selamat siang, Pak. Iya, Pak. Pak, saya nangkep perampok, Pak. Iya, baik. Kami segera ke sana. Dok, sebentar lagi polisi datang, Dok. Iya, Bang. Tolong, Bu. Pak, jangan biarkan Mas Alvan di penjara. Saya mohon jangan biarkan Mas Alvan di penjara, Pak, Bu. Pak, tolong Pak. Maaf. Enak aja maaf. Gak ingat kamu waktu ngambil tas ini. Kamu membabi buta sampai badan bapak sakit semua. Dan sekarang dengan gampangnya kamu minta maaf. Emangnya sakit tadi bisa dibayar dengan maaf? Maaf, Pak. Mungkin
waktu itu Mas Afan hilaf. Karena kebutuhan dia jadi nekat berbuat seperti itu. Iya Bu, hilaf. Tapi gak seharusnya kamu merampok hanya kebutuhan. Masih ada jalan lain. Yang dirampok bapak kamu sendiri, Afan. Kamu benar-benar kejam. Bahkan bapak bilang, kamu sampai memukul bapakmu waktu ngambil uang ini. Baik, kalau begitu hukum aja Mas Afan di sini, hukum aja. Seperti ini. Nih, pukul, tampar Mas Afan sepuas hati bapak ibu. Biar bapak ibu puas, pukulin kayak gini. Ini kesempatan aku buat kabur. Mas, jangan kabur Mas. Woi, Mas Alwan, Mas. Ada, woi. Cuk. Mau kemana lo? Kamu Mas, ayo. Mau kemana lo? Ayo pegang Mang Ojo. Lepasin gua. Mas. Kamu Mas. Lepasin gua. Udah diam. Ayo bawa Mang Ojo. Ayo, lepasin gua. Lepasin. Udah, jalan. Mas, sekarang juga kamu sujud ke bapak dan ibu. Kamu minta maaf. Ayo cepetan kamu cium ke mereka. Ayo. Selamat siang. Kami telah mendapat laporan. Ada perampok yang telah ditangkap. Iya betul Pak, saya ngelapor Pak. Ini rampoknya Pak. Cepat bawa dia. Mas, Pak. Ayo cepat ikut kami ke Jangan, kantor. Pak. Jangan tangkap suami saya. Pak. Pak, Bu, tolong Bu. Pak, tolong Pak, jangan Pak. Bu, jangan biarkan Mas Afan di penjara. Bu, tolong Bu, aku nggak mau di penjara Bu, Pak. Pak, Bu. Ibu tega membiarkan Mas Afan di penjara. Hah? Ibu nggak mikirin nasibnya Fandi gimana? Kalau sampai Mas Afan di penjara, Pak, Bu kasihan Fandi. Dia akan dihina-hina oleh teman-teman sekolahnya. Masa depannya bisa hancur. Kalau memang Bapak dan Ibu nggak mau mikirin Mas Afan, tolong pikirin Fandi, cucu kalian. Ayo cepat. Sekarang ikut kami ke kantor. Tunggu. Pak, lepaskan. Kenapa? Ini hanya salah paham saja. Saya mencabut tuntutannya. Bapak yakin? Baik, kami akan lepaskan kalau kemauan Bapak seperti itu. Permisi. Terima kasih. Untung saya kepikiran sama Fandi. Itu senjata pamungkas yang terbukti selalu berhasil. Maafin aku ya. Makasih ya Pak. Terima kasih Pak. Ayo. Permisi, Bu, Pak. Yuk. Tunggu. Kembali semua barang yang udah kalian beli pakai uang Bapak. Ini semua saya cita. Karena ini pakai uang Bapak belinya kan. Sekarang kalian semua pergi dari sini. Iya pergi lo. Gak usah balik-balik lagi. Pergi! Sabar. Kamu ngapain tadi pakai mukul-mukul aku? Itu saya nyelamatin kamu, Mas. Supaya kamu bisa kabur. Ini bukannya kabur, malah ketangkep lagi. Payah banget sih. Ah, memeng aja kamu. Kita kemana nih? Kita pulang aja dulu ke rumah. Nanti kita ngomong lagi di rumah gimana rencananya. Lagian, saya masih nyimpen uang 5 juta. Yang bener kamu.
Ya, tadi saya ambil dulu uangnya sebelum saya balikin tas yang berisi uang itu. Saya ambil aja 5 juta. Paling itu anak juga nggak tahu. Harusnya kamu ambil lebih banyak. Tapi nggak apa-apa lah. Masih nyalain saya lagi. Udah jelas kamu yang nggak becus. Rewel banget aja, Bang. Lihat dong. Kenapa sih, Im? Kamu nabrak sesuatu? Enggak, Pak. Tadi cuma ada orang nyebrang nggak lihat-lihat. Untungnya saya bisa menghindar. Bener kamu nggak nyerempet mereka? Bener, Pak. Enggak, Pak. Ah, bener nggak salah lagi. Orang itu yang beli mobil saya dulu. Bener dia. Saya harus kasih tahu Pak Chandra. Halo? Halo, dengan Pak Chandra. Saya barusan ngelihat orang yang Bapak cari. Di mana, Pak? Saya susul ke sana sekarang. Di Jalan Kejaksaan, Pak. Bapak kan tahu daerah sini? Ya, saya tahu tempat itu. Itu kan jalan di mana Pak Harto waktu itu ngelihat orang itu lewat kan? Ya udah, saya ke sana sekarang, Pak, ya. Baik. Kalau gitu saya akan temui dia, Pak, supaya kita nggak kehilangan jejak lagi. Oke, Pak, ya. Akhirnya aku benar-benar menemukan orang yang mengambil anakku. Sebentar lagi aku akan mengetahui keberadaan anak laki-lakiku. Pak Ruslan! Pak Ruslan! Pak Ruslan! Tunggu, Pak! Hei, hei! Pak! Bapak! Pak Harto! Pak! Bapak bertahan, Pak, ya! Ya Allah, bertahan, Pak. Ya Allah. Ayo kita bawa ke rumah sakit. Kamu ingat saya kan? Iya. Kamu yang pernah beli mobil saya. Bapak tenang ya, Pak ya. Jangan banyak bergerak dulu. Ayo kita nanti bawa ke rumah sakit. Saya nggak punya waktu banyak. Saya harus kasih tahu kamu. Iya, Pak. Ayo. Sekarang kita bawa ke rumah sakit. Ayo. Tolong angkat ke mobil itu, Pak, ya. Ayo, ayo. Mudah-mudahan Pak Harto bisa nahan orang itu sampai aku datang ya. Mau kemana sih Papa ini? Pasti janjian sama perempuan itu. Aku nggak boleh kehilangan jejak. Pak, kalau rumah sakit terdekat di sini di mana, Pak? Oh, lurus aja ini. Rumah sakit Pelita, belok kanan nanti ada sebelah kanan. Ya baik, makasih, Pak. Ya, Pak. Bawa ke sana cepat, Pak. Tunggu, Pak. Kamu yang pernah beli mobil sama saya dulu kan? Tapi karena kamu menemukan anak laki-laki kecil itu, kamu balikin lagi mobil itu. Ya Allah, anak siapa itu? Ya Allah. Anak siapa? Ya Allah. Anak siapa ini? Ya Allah. Anak siapa itu, Ma? Sendirian. Jangan-jangan mau dibuang semua orang tuanya. Yuk, kita bawa. Iya, saya ingat. Saya ingat waktu itu. Saya tidak lupa. Bapaknya sedang mencari anak. Dia pengen ketemu anaknya. Namanya. Siapa orang itu, Pak? Namanya. Pak, cepat bawa ke rumah sakit. Macet lagi jalanannya. Aku harus cari jalan lain nih supaya cepat sampai di sana. Itu berarti bapaknya Rido.
bapaknya Rido lagi mencari dia. Orang tua kandung Rido sedang mencarinya. Mereka akan mengambil anakku, anak yang sangat berbakti kepadaku. Pak, Bapak kenapa? Kok Bapak berdarah? Pak, Rido anakku, saya yang membesarkan dia, merawat dia sejak dia kecil. Sekarang cuma dia harapanku satu-satunya. Saya dan Aminah berharap sekali banyak dari anak itu. Bagi kami, dia lebih dari anak kandung kami, Devano dan Alvan. Setelah bertahun-tahun orang itu melantarkan anaknya di jalan, sekarang anak itu mau diambil. Siapa orang itu yang tega melantarkan anaknya di jalan?